Quran turun kepada Rasulullah SAW, atau wahyu Allah, kitab Allah turun kepada umat-umat sebelumnya, satu kali turun. Kepada Nabi Musa Taurat sekalian turunnya satu Taurat semua. Adapun Al-Quran turunnya beberapa tahapan. Turun dari Lauhil Mahfuz, firman Allah Subhanahu wa taala ini turun, yang Allah firmankan ayat-ayat ini, wahyu ini turun 30 juz, kata para ulama di antaranya Ibn Abbas, sekali waktu di bulan Ramadan ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Langit yang pertama. Dari langit pertama diturunkan mufarraqan, terpisah-pisah sesuai kejadian selama 22 tahun kurang lebih, atau 23 tahun. Jelas ya? Nabi SAW dakwah di Makkah 13 tahun dan 10 tahun di mana? Di Madinah. Turunnya bertahap sesuai kejadian untuk menguatkan hati Rasulullah SAW. Kenapa kok kayak begitu penjelasannya? Karena kita dapatkan Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah katakan bulan Ramadan turun Al-Quran. Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan di Lailah apa? Qadr, di bulan Ramadan. Tapi nyatanya 22 tahun turunnya. Maksudnya apa kata para ulama? Pertama kali turunnya satu kali semuanya turun ke Baitul Izzah, ke langit dunia di bulan Ramadan, dan pertama kali turun ayat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di bulan Ramadan. Sisanya diturunkan terpisah-pisah, terpencar-pencar. Dan Nabi SAW yang mengatakan setiap kali turun ayat itu ada penulis wahyunya Nabi. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa sahabat lainnya. Rasulullah SAW katakan tulis ayat ini setelah ayat ini, jadikan ayat ini dalam surat ini. Jadi tertibnya Al-Quran ada Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Siapa yang menertibkan? Rasulullah SAW dengan bimbingan Allah. Jadi bukan ijtihad, bukan. Kalau tidak, yang pertama kali turun dalam Al-Quran apa? Surat Al-Alaq, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Kenapa surat Al-Alaq nggak di depan? Kenapa Al-Fatihah yang di depan? Karena Nabi yang merapihkannya. Jelas? Dan kejadian momen turun ayat ini, para ulama membagi sebelum hijrah atau di Mekah, atau setelah hijrah ketika di Madinah. Kenapa? Karena umumnya ayat-ayat yang turun sebelum hijrah tidak berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan penerapan apa? Akidah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah berkaitan dengan apa? Ahkam. Jelas. Turunnya pun ayat ini per ayat, terkadang beberapa bagian besar ayat dan surat turunnya ada momen kejadian saat itu yang terjadi. Ini yang disebut sabab nuzul. Sebab turunnya ayat ini, kejadiannya ini. Untuk apa dibahas ini oleh para ulama? Untuk memahami bagaimana konteks yang benar memahami apa? Ayat ini supaya kita faham. Namun seluruh para ulama sepakat walaupun sebab nuzulnya saat itu tertentu dan konteks Al-Quran saat itu ngajak bicara siapa? Para sahabat, ngajak bicara Nabi, namun isinya, ahkamnya, hikmahnya salih likulli zamanin wa makan, sampai hari kiamat. Adalah umum untuk setiap apa? Setiap manusia sampai akhir zaman, jin dan manusia. Jelas jadi ya, konteks itu tetap turun lewat Rasulullah SAW, wahyu tetap disampaikan. Namun ketika disampaikan, sahabat tahu ayat ini berbicara saat itu momennya apa? Kejadiannya. Jelas ya?